pelaku hewan kurbannya itu. Kadangkala itu dijawab dengan kisaran atau kira-kira atau rata-rata. Nah, itu kan kita nggak tahu akadnya itu benar atau enggak. Ini yang menjadi itu apa namanya? Saya nggak tahu nih nantinya apakah akad dalam ibadah kurban itu kalau yang diakadkan adalah berat, tetapi kita sendiri nggak tahu berat badannya hewan kurban itu seperti apa, ya akhirnya keabsahan dari akad itu kita mempertanyakan itu. Nah, ini akhirnya kita coba untuk eh, coba tawarkan dengan solusi ibadah kurban itu dengan cara sebar kurban. Nah, ini nanti kita coba saya sharing juga ya, ibadah kurbannya itu seperti apa. Nah, ibadah kurban ini yang menarik ya, karena ibadah kurban ini sebuah aktivitas ataupun aktivitas jual beli ataupun ibadah yang ini nggak pernah mati setiap tahun ya. Walaupun dulu COVID, kalau dulu itu katanya umroh itu bisnisnya itu akan long last gitu ya, tetapi kena COVID akhirnya jatuh juga ya, jatuh juga dan nggak bisa berangkat untuk umroh. Tetapi kalau kurban itu ya dia benar-benar long last ya, nggak ada matinya, setiap tahun itu akan selalu ada walaupun COVID tetap ada. Nah, di Sebar Kurban tahun 2025 ini kita punya program dengan umroh barengan itu coba untuk menyalurkan 100 ekor domba kurban itu kepada fakir miskin, anak yatim dan para mualaf. Nah, kebanyakan kita itu fokusnya ke fakir miskin sama anak yatim. Padahal di sekeliling kita itu ada para mualaf ini yang butuh juga ini untuk kita senangkan hatinya. Nah, ini yang akan kita coba untuk bawa di program Seberkebun tahun 2025. Nah, dasarnya apa? Dasarnya pasti dari ini ya, apa surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, cerita kurban sendiri ini saya bentuk di sejak tahun 2024 ya. Sebenarnya kalau praktek ibadah sebar kurban, proses sebar kurban itu saya jalankan sejak tahun 2021. Cuman 2021 itu saya jalan personal, brandingnya itu masih ngikut branding Akika saya, yaitu Akika Raya. Nah, tahun 2024 saya buat brand baru, yaitu cerita kurban yang ini benar-benar fokus untuk kurban, proses kurban. Nah, itu mulai di tahun 2024. 2024 itu kita motong sekitar 57 ekor, yang pada 2024 kemarin itu kita salurkan ke area Medan. Nah, ini untuk sekilas cerita tentang cerita kurban itu. Nah, sebenarnya mengapa sih sebar kurban? Mengapa sebar kurban itu kita ada, kalau saya ngelihatnya ada 6 poin ya, 6 poin utama mengapa kita itu perlu juga menjalankan sebar kurban. Yang pertama, itu tepat sasaran dan lebih bermanfaat pada saat penyaluran daging kurban. Karena saya juga mengaca pada diri saya sendiri ketika saya berada di perkotaan, ya, berada di perkotaan, di mana banyak para warga itu juga sangat mudah untuk mengkonsumsi daging gitu. Nah, hewan kurban yang dipotong dagingnya itu juga disalurkan kepada para warga yang notabene itu juga mampu-mampu juga, termasuk saya. Saya juga dapat apa daging kurban juga, walaupun di luar hewan kurban yang saya kurbankan di masjid. Saya dapat daging dari hewan saya, terus saya dapat tambahan lagi dari panitia kurban gitu. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi persoalan ya, kita itu seharusnya bisa melakukan penyalurannya itu lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat. Yang berikutnya itu meningkatkan pemerataan daging kurban. Banyak sekali di daerah-daerah desa-desa itu malah yang lokasi-lokasi yang dia banyak sekali hewan kurban, sapi, kambing, domba, itu justru paling sedikit mendapatkan daging hewan kurban. Dan juga di kehidupan sehari-hari itu mereka jarang banget untuk bisa makan daging. Kenapa? Karena mahal. Nah, pada saat perayaan Idul Adha, Idul Kurban, itu banyak hewan-hewannya itu nggak stay di desa itu, tetapi diangkut dibawa ke perkotaan karena banyak pembelinya di sana. Sedangkan di desa-desa dan di area-area peternak itu juga mereka jarang banget untuk dapat daging kurban. Kalaupun dapat, itu sangat terbatas sekali. Nah,
Yang ketiga, ini untuk efisiensi dan transparan. Efisiensi apa? Ini banyak sekali. Efisiensi dari segi Sohibul Kurban. Tahun kemarin saya kurban taruh di masjid itu bayar gitu ya. Padahal ya saya nitip ya. Itu pun nitip sehari itu pun bayar 300.000 nitip domba kurbannya. Lalu nanti apa panitia-panitia juga mau melakukan membuat sumbangan-sumbangan gitu ya ke para warga, ke RT RW. Nah, terus prosesnya juga kita nggak tahu prosesnya itu apakah mereka itu benar-benar animal welfare ya, yang dimana mereka itu benar-benar ketika memotong itu benar-benar melihat dari sisi kebutuhan hewan itu. Kalau kita di Sunnah itu kan kita memotong itu jangan memotong hewan kurban itu di depan hewan kurban yang belum dipotong. Nah, kebanyakan di masjid-masjid itu motong ya udah asal motong aja gitu. Entah itu sapinya lihat, entah itu kambingnya lihat, itu mereka motong aja di sana. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini juga kita nggak ngerti transparansi prosesnya seperti apa, lalu nanti pemotongannya, pembagiannya seperti apa kita juga nggak tahu. Nah, dengan sebar kurban ini kita tuh bisa mengefisiensi dari sohibul kurban itu udah nggak ada lagi biaya titip ya. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya menaruh hewan kita, hewan kurban kita itu bukan di lapak, bukan di masjid, tetapi kita naruh hewannya itu ada di dalam peternakan, di dalam kandang yang bersih, yang kebersihannya terjaga, yang perawatan hewannya benar-benar dijaga, lah itu menjadi transparan ya. Nantinya akan kita berikan laporan-laporan perkembangan dari proses pekurban dari suatu kurban seperti apa. Yang berikutnya kita benar-benar memberdayakan peternak dan mitra daerah. Nah, selama saya tahun 2021 sampai kemarin tahun 2024 itu saya selalu bermitra dengan para peternak yang ada di daerah-daerah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya bahwa ke secara ekonomi uang itu benar-benar masuk kepada para peternak, bukan pada para istilahnya broker atau kalau dalam bahasa Jawa itu belantik ya. Belantik itu adalah maklarnya kambing sapi itu belantik di daerah-daerah. Nah, ini uangnya itu benar-benar dia masuk kepada peternak, ya, kepada peternak, kepada mitra daerah saya gitu, karena saya bayarnya langsung ke mereka. Dan pemberdayaan masyarakat di sana ini mengenai solidaritas umat Islam. Kenapa bisa menguatkan? Karena ketika melakukan proses pemotongan kayak kemarin 57 ekor itu nggak bisa itu motong ataupun memproses dengan 10 orang aja. Yang diproses itu adalah mereka manggil dari saudara-saudara mereka, tetangga mereka, satu RT itu kumpul bareng untuk melakukan proses pemotongan sama penyaluran sebanyak 57 ekor. Nah, itu benar-benar sangat guyup sekali itu. Yang berikutnya itu memberdayakan ekonomi lokal. Ekonomi lokal berarti satu, setelah peternak itu dapat uangnya gitu ya. Lalu tetangga berikutnya itu dapat uang pemotongannya. Lalu para apa kita itu membuat acara di sana itu makan-makan bareng berarti ada pelaku warung-warung di sana yang itu yang terberdayakan. Nah, sehingga dengan sebar kurban itu sebenarnya kita memutar uang itu ada di daerah itu. Kita putar uangnya di sana. Nggak kita larikan kepada para petengkulak yang itu akhirnya stop di situ. Tetapi dengan sebar kurban itu kita membangun ekonomi lokal dengan memutar uang itu ada di daerah itu. Jadi benar-benar nggak bisa keluar dari daerah itu. Peternak dapat duit ya, terus nanti apa para pekerja pemotong hewan itu juga dapat uangnya. Lalu untuk acaranya itu para apa penjual-penjual warung di daerah itu juga duitnya muter di sana, berasnya, plastiknya itu semuanya muter di situ. Nah, sebar kurban itu bisa memberatkan ekonomi lokal dan ini sangat ketara sekali dan saya bisa lihat sekali bahwa di lokasi-lokasi tahun kemarin itu ini benar-benar guyup seperti itu. Mengapa sebar kurban ini kalau dirasa manfaatnya banyak manfaatnya itu dirasakan kepada lebih ke arah sosial, bukan kepada personal. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh di sebar kurban tahun 2025 ini nantinya para sohibul kurban itu akan kita kasih foto hewan kurbannya. Nah,
proses ini kita mau kasih tahu nih bahwa di cerita kurban untuk sebar kurban itu kita transparan loh. Dan kita akadnya itu beneran pakai apa harganya itu pakai berat. Nah, berat domba yang kita pakai untuk sebar kurban itu berat 16 sampai 20 kilo. Nah, nanti ketika ada sohibul kurban yang beli, itu akan kita irtek, ada irteknya di sini. Kalau bisa lihat ini warna hijau di dekat telinganya itu adalah nomor irtek, itu adalah nomor urut dari domba ini miliknya siapa? 059. Nah, kita langsung timbang. Kita timbang, oh ternyata 17,5 kilo ya setelah kita timbang. Tapi ini beneran kita timbang. Dan kita timbangannya itu pun juga apa ya, menitik beratkan dan mempertimbangkan dari kenyamanan dari hewan itu. Kalau misalkan di lapak-lapak ya, ataupun di tempat lain itu timbang timbang domba itu ditimbang diangkat ya, di timbangan gantung itu walaupun dengan sama-sama digitalnya. Tetapi ketika hewan itu digantung, itu rumen atau perutnya domba ini dia akan ketekan atau ketarik dengan tali yang dipakai oleh para peternak ataupun eh, apa namanya para pedagang itu untuk menimbang berat badannya kambing ataupun domba. Nah, itu juga bisa melukai dari badan ataupun tubuh dari domba itu sendiri. Nah, ini yang kita pertimbangkan juga. Nah, di cerita kurban itu kita kasih timbangan ini timbangan yang berdiri ya, timbangan berdiri, enggak gantung. Timbangan berdiri. Jadi kita masukkan hewan ini ke dalam timbangan terus kita lihat timbangannya seperti apa. Kalau itu dalam masuk range 16 sampai 20, maka ini sudah sesuai dengan akad. Berarti langsung kita tag, kita kasih ear tag, terus kita foto hewannya itu seperti ini. Nanti ketika ketika sudah difoto, kita ini akan kasih kasih foto hewan ini kepada sohibul kurban. Nah, kenapa sih kita perlu kasih itu ya? Nah, ini kita mau menghindari dari proses-proses yang ini tertutup atau abu-abu. Nah, kalau kita misalkan beli sebar kurban ya, saya tuh nggak yakin di tempat-tempat lain, di yayasan itu dikasih tunjuk hewannya yang mana, ya. Terus pada saat proses pemotongan itu yang seperti apa, terus beneran nggak hewannya itu yang sama. Nah, ini saya nggak pernah dapat nih informasi dari eh, para yayasan baik itu yayasan gede maupun yang kecil gitu ya, untuk melakukan transparansi proses. Nah, di cerita kurban kita kasih bahwa ini loh hewanmu gitu ya. Jadi nanti ketika pemotongan nanti juga ditunjukin bahwa ini loh yang nanti akan kita potong nomornya 059 ya. Terus nanti ciri-cirinya itu ada. Nah, ini kalau di domba ini ciri-cirinya ini di matanya itu ada warna coklat sama hitamnya. Terus hidungnya hitam, bulunya putih. Di belakangnya ini kotor ya. Jadi ini bisa jadi ini kalau nanti dicuci atau dimandi ini bisa hilang. Tetapi ciri-ciri di mata sama hidung ini nggak bisa hilang. Jadi ketika nanti pada saat pemotongan itu akan kita kasih dokumentasi foto dan video pada saat pemotongan. Sehingga nanti Sohibul Kurban ini benar-benar tahu bahwa oh ini adalah kambing yang aku beli dan kambing yang dikurbankan dipotong atas namaku ini adalah beneran kambing yang aku beli. Dan nanti akan kita kasih dokumentasi foto setelah dipotong. Terus kita kasih foto dan video pada saat proses pemotongan. Nah, ini yang membuat kita mau kasih kepada Sohibul Kurban itu adalah transparansi proses. Jadi prosesnya itu benar-benar transparan nih. Kita fotoin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan dombanya ini kelihatan penuh nih perutnya ya. Ngelihat domba itu ataupun hewan itu kurus atau gemuk, itu bisa dilihat dari tulang belakang yang ada di pojokan sini nih. Dari dekat paling ujung nih, tulang belakang paling belakang ini, paling ujung di atas pahanya ini dia cekung atau enggak, itu akan kelihatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dombanya ini penuh ya, dombanya ini penuh berarti dia itu makannya itu terjamin. Dan kita lihat dadanya ini gede banget ya, jadi dadanya ini gede. Jadi ini memperlihatkan bahwa domba kita untuk sebar kurban ini benar-benar kita kasih treatment ataupun perawatan yang benar-benar bagus. Pakannya ini nggak cuma sekedar rumput ya kalau domba. Di kita karena kita nggak masuk ke lapas, kita ada di peternakan,
pakannya itu bukan cuma rumput, tapi kita juga kasih ampas tahu, kita kasih molase, terus kita kasih dedak gitu. Dan nanti kita campur, kita basahin dengan air supaya mereka juga untuk apa makannya ini juga dengan lahap. Nah, ini yang akan kita beri kepada sohibul kurban. Per sohibul kurban, tiap hewan itu punyanya satu nama. Jadi ini benar-benar benar-benar dedicated, domba kurban dedicated untuk satu orang seperti itu. Nah, sebar kurban itu harganya 1,8. Yang didapat dari 1,8 itu apa? Itu satu, ya. Tadi transparansi proses itu dapat. Yang kedua, beneran akadnya itu berdasarkan berat karena nanti akan kita timbang 16 sampai 20 kilo. Nah, terus apa foto domba kurban persohibul kurban itu pada pra pemotongan sebelum itu yang tadi itu adalah kan kita kasih ini loh, katakan Pak Dwiarto ikut sebar kurban ya, nanti kan kita kasih tunjuk Pak Dwiarto ini adalah domba kurbannya Bapak, cirinya seperti ini, beratnya sekian, modelnya seperti ini. Lalu nanti pada saat pemotongan, hari pemotongan, entah itu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, ataupun 13, tergantung nanti urutannya gitu ya. Pada saat pemotongan akan kita kasih foto dan video proses pemotongan hewan kurban. Ini sesuai atau tidak, seperti itu. Yang berikutnya nanti akan kita berikan dokumen penyaluran daging kurban. Dan berikutnya adalah laporan pelaksanaan sebar kurban. Ya, ini yang akan kita berikan kepada para sohibul kurban terkait program sebar kurban 2025. Nanti ada berapa ekor yang terpotong, terus nanti ada berapa kilo daging yang terkumpul, disalurkan ke berapa banyak orang, ya nanti daerah mana saja itu nanti akan kita berikan di laporan pelaksanaan sebar kurban. Nah, ini kalau kita lihat, ini perbedaan antara kalau kita lihat di lapak kurban ya. Lapak kurban ini, nah kita bisa lihat kondisi hewan kurban itu bisa dilihat paling ketara sekali, itu ada di tulang belakangnya. Ya, di tulang belakangnya itu kalau misalkan dia cekung, nah maka dia itu kondisinya itu dia kurus gitu ya. Dan kambing itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk adaptasi dengan lingkungan baru. Jadi ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat baru, itu pasti kondisinya drop dulu dianya. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kambing itu sehat atau enggak ya, kita juga bisa lihat dari matanya. Matanya itu bersinar atau enggak. Kalau matanya itu layu, terus apa kepalanya itu sering menunduk kayak gini, nah itu tanda-tanda dia itu sebenarnya sudah nggak enak badannya atau kondisi-kondisi mau-mau sakit. Nah ini yang harus kita ketahui. Nah di lapak kurban itu nggak terjamin kondisinya. Kenapa? Karena di lapak kurban itu kan di pinggir jalan, di pinggir jalan bising, polusi ya. Terus dari sisi makan, pakannya itu akan sangat terbatas. Kalau misalkan lapak itu sebelahnya ada lapak lagi, ada lapak lagi, ada lapak lagi. Nah itu akan rebutan, rebutan banget. Sehingga yang awalnya satu karung untuk satu kambing atau satu domba, pakannya nanti ketika ada lapak-lapak tetangga yang baru, maka satu karung itu bisa untuk 2 atau 3 ekor kambing atau 3 ekor domba. Nah ini yang menyebabkan bahwa semakin hari kondisi kambing di lapak itu akan semakin memprihatinkan ya. Itu sekarang akhirnya saya udah kapok untuk beli di lapak karena kondisinya nggak maksimal ketika ketika hari H saya beli sekarang gitu ya 2 minggu lagi harapan saya ini kambingnya ataupun dombanya itu bisa sehat, mm, aktif, kualitas bagus, ternyata enggak, ternyata malah lemes ya, terus malah kurus gitu karena 3 minggu itu pakannya dia nggak optimal. Nah, kalau di cerita kurban itu ada di peternakan. Jadi kita taruh hewan-hewan sebar kurban itu, domba-domba sebar kurban itu ada di peternakan. Nah, kalau di peternakan kita lihat di sini ya, dari beberapa ekor yang terfoto di sini, ini semuanya penuh kondisi perutnya. Semua kondisi penuh perutnya dan bersih-bersih juga di sini. Kenapa? Karena di kondisi di peternakan selain makannya kita jaga, ya, terus kita juga perhatikan untuk kesehatan kebersihan dari kandangnya. Sehingga kalau dilihat
itu lantai-lantai kandangnya ini juga bersih ya. Nah, lantai-lantai kandang ini kan kita pakai susunan kayu-kayu ya. Jadi kotoran itu langsung turun ke dalam tanah yang ada di bawah. Nah, kandang kita dengan tanah itu bisa jadi 1,5 meter sampai 2 meter tingginya. Nah, ini sehingga akhirnya ketika kotoran baik itu urin maupun feses yang turun, itu terutama urin, bau amoniak itu nggak lagi kembali kepada hewannya. Tapi kalau kita lapak, dia berdiri di sini, dia makan di sini, dia duduk di sini, dia buang kotoran di sini, maka kondisinya ini juga dia akan semakin terkontaminasi dengan polusi-polusi dan kotoran-kotoran. Nah, ini yang menyebabkan hewan-hewan kurban yang ada di lapak itu tidak bisa optimal pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara lapak kurban dengan kondisi di peternakan. Nah, di cerita kurban, semua hewan sebar kurban kita taruh di peternakan kita dan kita selalu visit. Tahun ini kita visit setiap minggu kita visit untuk mengecek dari kondisi hewan-hewan sebar kurban kita. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada ada eartag telinganya warna hijau ini berarti sudah ada yang punya ya. Jadi ini sudah ada yang punya untuk domba sebar kurbannya. Ini perbedaan antara perawatan hewan, baik itu domba ataupun kambing yang ada di peternakan dengan ada yang di lapak kurban. Jadi gimana beli yang paling baik? Belilah di peternakan langsung seperti itu. Nah, maka cerita kurban itu juga bisa menyalurkan hewan kurbannya dari kita semua untuk masyarakat. Nanti misalkan Pak Dwiarto ingin sebar kurban, ya bisa aja. Dan ini murah juga ya, sebar kurban itu murah 1,8. Kalau dibandingkan di lapak, dengan ukuran yang sama, berat 16-20, itu bisa paling murah itu di atas 2 juta atau 2,5 juta. Kalau kambing itu yang paling murah sekarang udah di 3 juta. Bahkan kalau udah masuk ke menjelang Idul Kurban itu 2 juta itu udah sangat jarang sekali ada ya. Nah, di sebar kurban, di cerita kurban itu harga hewannya itu 1,8 nanti sampai di H-1 pun juga masih tetap harganya sama 1,8. Kita nggak ada perubahan. Nah, ini adalah perbedaan antara peternakan hewan yang dirawat di peternakan sama di lapak kurban. Nah, ini yang saya tadi sebutkan bahwa setiap kali hewan itu apa di sudah dibeli, sudah dipesan, ada consumable kurban yang sudah pesan, isi form lalu bayar, maka hewannya itu akan kita pilihkan dan kita akan timbang. Timbangnya ini di timbangan ini ya, Pak Dwiarto ya. Jadi kita timbang di sini sehingga dia itu ya udah nggak tertekan perutnya ya. Terus ini bagus banget gitu kondisinya. Dia nyaman aja di situ. Terus akhirnya kita timbang masuk nih 16 sampai 20 kilo. Nah, udah baru nanti kita akan kasih eartag seperti itu. Nah, kalau kita lihat kondisinya ini juga perutnya penuh ya, perutnya penuh. Ini cekungannya nggak dalam ya. Nah, dalam ini berarti kalau nggak salah 17 atau 18 kilo waktu itu ditimbang. Dan ini sudah ada yang punya. Nah, kalau seperti ini, orang itu akan tahu, oh bahwa dombaku ini ciri-cirinya kepalanya hitam, ya. Kepalanya hitam, tapi moncong, moncong hidung sama mulutnya ini warnanya putih. Terus di atas dahinya itu, kepalanya itu warnanya putih. Nah, ini jadi petanda ciri-ciri, oh di lehernya ada warna hitam, ya. Nah, ini jadi ciri-ciri sehingga nanti ketika pada saat pemotongan ya kita kasih tunjuk ini loh hewan gitu dan nggak akan tertukar. Kalaupun tertukar atau mati nanti akan kita ganti dengan berat yang sama ketika pada saat melakukan pembayaran. Jadi di cerita kurban itu kita jamin biaya perawatannya. Jadi biaya perawatan sudah nggak ada tambah lagi ya. Karena makanya kita sebut ini adalah sebar kurban ini efisien ya, hemat juga. Nitip nggak ada tambahan biaya lagi sudah masuk 1,8. Kalau kita bawa pulang ya di masjid-masjid kita kurban di masjid sudah beli hewan kurban di lapak harganya lebih mahal, kondisinya tidak lebih bagus, nitip di masjid itu bayar lagi. Yaitu pengalaman saya ya. Saya beli domba 3,5 juta gitu ya. Ngirimnya bayar lagi tambah ongkos kirim 100 ribu. Masuk ke masjid saya disuruh bayar 300 ribu gitu.
satu ekornya. Ya ini kan berarti sebenarnya biaya itu untuk kurban hewannya 3,5 tambah ongkir 100 36 tambah 300 perawatan di masjid 3,9. Nah ini jadinya biayanya itu berlapis-lapis ini. Tapi di sebar kurban ini 1,8 sudah all in, perawatan sudah masuk, ada jaminan kematian kalau mati nanti akan diganti, biaya pemotongan sudah nggak ada, biaya untuk penyaluran sudah nggak ada. Jadi 1,8 itu sudah semuanya. Dan ini kita perlihatkan bahwa domba-domba di sebar kurban itu pada sehat-sehat, Pak Dwiarto. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah dokumentasi di tahun 2024 kemarin ya. Tahun 2024 ini dokumentasi pada saat hari H pemotongan. Pada saat hari H pemotongan, kita lihat di sini, kita kasih tunjuk kepada Sohibul Kurbannya. Ada Bayu Prasetyo bin Pribadi, ada Banat binti Hamid, ada siapa lagi di sini ya? Banyak ya, Bintang bin siapa yang nggak kebaca gitu ya. Nah, ini 2024 ini yang kita dokumentasi dan ini kita kasih tunjuk kepada Sohibul Kurbannya. Setelah dia udah dapat foto sebelumnya ya, bahwa ini loh dombamu. Nah, terus ini tahun 2023. Tahun 2023 juga seperti itu. Jadi ini bukan cerita kurban lagi, karena ini masih saya personal ya. Saya masih personal, pakai brand Akika Raya, jadi bisnis Akika saya, tapi merambah ke kurban. Nah, ini kita perlihatkan bahwa sebelum pemotongan itu kita juga kasih tunjuk. Kita kasih tunjuk apa hewan-hewannya itu seperti ini loh sebelum pemotongan ya. Sebelum pemotongan seperti ini nanti kita kasih dokumentasi video pemotongannya juga tahun 2023. 2023 ini ada di Medan, 2024 ada di Medan, 2023 ini juga ada di Medan. Nah, 2022 itu kita juga kasih tunjuk nih, ini loh hewanmu gitu ya. Dan setiap domba itu punya ciri khas masing-masing ya, nggak bisa ketuker, nggak bisa ketuker. Jadi warna dari bulu domba itu sama kayak sidik jari kita. Jadi nggak bisa ketemu walaupun bentuk jarinya sama tapi sidik jarinya beda. Nah ini kalau di domba itu juga seperti itu. Jadi bentuk-bentuknya dia itu adalah ciri khasnya dia sendiri. Nah ini yang apa jadi penanda bahwa ini nggak bisa ditukar-tukar tahun 2022. Nah tahun 2021 ini yang awal mula saya untuk melakukan proses untuk sebar kurban. Nah, di sini juga kita lihat bahwa domba-dombanya ini beda-beda semua ya kondisinya ya. Ciri khasnya beda-beda. Nah, ini yang kita tunjukkan pada Syahibul Kurban, baik itu sebelum sebelum pelaksanaan kurban dan pada saat pelaksanaan kurbannya itu. Nah, ini yang kita kasih tunjuk. Jadi prosesnya historicalnya ya ataupun apa penyelenggaraan hewan kurbannya itu. Nah, tempat penyaluran kita dari tahun 2021 itu ada di Medan, Sumatera Utara, 2022 itu ada di Kuningan, Jawa Barat, 2023 itu balik lagi ke Medan, Sumatera Utara, 2024 Medan, Sumatera Utara, 2025 ini di Bogor, Jawa Barat. Nah, kenapa kok pindah-pindah? Kita itu milih milih lokasi itu juga selektif. Satu, kita mencari lokasi-lokasi yang harga hewan kurbannya itu masih terjangkau. Ya. Kalau di hewan-hewan harga hewannya nggak terjangkau ya nggak bisa untuk sebar kurban. Kenapa? Karena sebenarnya ya sebar kurban itu kan kita cari yang ekonomis ya, yang terjangkau untuk ibadah kurbannya. Nah, terus setelah itu kita cari ada nggak peternak di daerah itu yang bisa sesuai dengan spesifikasi ataupun standar kita. Karena kan harus ini. Jadi di lokasi kita itu di sebar kurban di tempat saya itu adalah satu hewannya harus ditimbang pada saat ada pemesanan. Yang kedua nanti di H-2 minggu sampai 1 minggu itu dilakukan proses pemotretan ataupun foto dombanya masing-masing tadi seperti itu. Yang ketiga, pada saat pelaksanaan pemotongan itu diberikan dokumentasi foto dan video. Dan ada dokumentasi untuk penyaluran. Dan terus ada laporan penyalurannya. Disalurkan berapa, dapat berapa banyak dagingnya, seperti itu. Nah, ini yang jadi kategori untuk kita bisa lakukan sebar kurban. Karena nggak semua peternak itu bisa. Peternak daerah bisa seperti itu dan kondisi
di lokasi daerah itu bisa seterjangkau itu. Nah, 2003 itu Medan, Sumatera Utara, 2024 itu Medan, Sumatera Utara, 2025 kita pindah ke Bogor. Nah, kenapa kok pindah ke Bogor setelah sekian lama ke Medan nih? Ke- Kan 2001 Medan, 2022 Kuningan, 2003 balik Medan, 2024 Medan lagi, 2025 ini Bogor. Nah, kita merasakan di Medan itu kita kurang bisa untuk monitor secara langsung. Kenapa? Karena jaraknya jauh banget. Akhirnya kita mencoba opsi, ada nggak sih peternak di sekitar kita? Karena lokasi kita itu di Jakarta, yang sekiranya kita bisa monitor ataupun melihat melihat hewan kurbannya itu kondisinya seperti apa. Dan ternyata kemarin kita ketemu, kita dapat mitra di Bogor yang perawatannya bagus, peternakannya gede, harganya bisa terjangkau, terus secara proses mereka mampu untuk melaksanakannya. Dan ini kita bisa akhirnya setiap minggu kita ke sana dari tim sebar kurban ya cerita kurban itu setiap hari Selasa atau setiap hari Rabu itu selalu berkunjung ke peternakan untuk melihat kondisi dari hewan-hewan sebar kurban kita. Dan karena setiap minggu itu ada penambahan orderan baru, maka kita harus update dan kita memilih hewan mana yang kita akan berjadikan ini sebagai hewan kurban bagi para sehibul kurban seperti itu. Nah, ini adalah cerita terkait pelaksanaan sebar kurban oleh cerita kurban. Jadi cerita kurban itu kalau kita kita telaah itu adalah dia dimulai tahun 2024 tetapi secara brand ya, karena saya membuat brand cerita kurban itu mulai 2023. Nah, di 2023 itu sudah lewat dari Idul Kurban. Tahun 2024 baru kita buat namanya brand cerita kurban itu. Dan di awal-awal itu cerita kurban akhirnya bisa memotong untuk 57 ekor pada tahun ini, pada tahun kemarin 2024 ya. Nah, tetapi di saya sendiri itu saya sudah melakukan proses sebar kurban untuk menyalurkan hewan kurban itu sejak tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu saya menyalurkan 135 ekor. Ya. Dan itu pelaksanaan pemotongannya berjalan selama 3 hari. Karena kondisinya para peternaknya itu ternyata kaget dapat 135 ekor gitu ya, motong di tempatnya dia sehingga dia itu coba untuk membagi waktu akhirnya bisa selesai itu selama 3 hari. Nah, nah, ini yang kita jalankan karena kan pemotongan hewan kurban itu ada di tanggal 10, 11, 12, 13 yang merupakan hari tasrik ya, ada 3 hari. Nah, di tahun 2025 ini penyalurannya itu ada di Bogor. Nah, timnya sudah kita verifikasi ya, terus sudah kita uji. Ya, insya Allah nanti kalaupun misalkan program 100 ekor ini terlaksana, itu bisa dilaksanakan 1 sampai 2 hari. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan setiap kali pemotongan itu akan ada dokumentasi dan setiap sohibul kurban akan mendapatkan ini nih, mendapatkan video, foto, dan proses pemotongan. Nah, kalau misalkan dapetan gini, Mas, aku bisa nggak ngelihat langsung? Kalau terjangkau, bisa menjangkau Bogor, kita persilakan. Boleh kok nanti lihat langsung di Bogor untuk pada saat proses pemotongan. Kalau misalkan secara daerah ataupun jarak itu tidak terjangkau, kita bisa juga itu nantinya video call. Nah, jadi kita video call, kita janjian. Jam berapa kita akan video call untuk proses pemotongan. Jadi Sohibul Kurban itu bisa melihat secara langsung proses pemotongannya melalui video sebagai salah satu bentuk transparansi proses kita kepada Sohibul Kurban. Mas, aku mau lihat langsung melalui video, bisa nggak? Bisa. Nanti kita akan janjian jam berapa dan hari apa ya. Kan belum tentu juga semua akan terpotong di tanggal 10 Zulhijjah ya. Tetapi nanti bisa jadi 11 Zulhijjah, hari tasrik masuk hari tasriknya. Nah, itu nanti bisa janjian jam berapa nanti pemotongan supaya nanti bisa dilakukan video call sehingga nanti terpantau terlihat bahwa oh ternyata beneran sudah dilakukan seperti itu. Nah, itu yang em, menurut saya sebar kurban ini salah satu alternatif ya dan solusi bagi kita semua umat Muslim
untuk berkurban secara supaya lebih terjangkau dan lebih tersalurkannya itu lebih tepat sasaran seperti dan bagi saya pun juga nggak itu ya nggak nggak repot ya untuk mengatur-ngatur seperti itu nggak repot. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan nggak dari Pak Dwiarto sama Pak Hanif? Monggo silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan baik itu mau apa open mic ataupun melalui chat juga boleh. Ya, Mas Awi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya. dok? Jadi ini kayaknya merupakan suatu solusi yang simpel ya Mas ya untuk kita Mm-mm. berkurban. Jadi kita nggak perlu capek-capek milih-milih hewan kurban dan pastinya hewan kurbannya sehat-sehat semua ya Mas ya karena memang langsung dari peternak yang Betul, profesional ya Mas Awi. Iya. betul, 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 betul. Jadi memang untuk ini tuh kita benar-benar selektif banget ya. Jadi kita pun milih ketika pada saat pemilihan itu tim dari kandang itu dia akan report ke kita satu video pada saat penimbangan. Ditimbang dulu nih beratnya berapa. Kalau itu masuk ke dalam akad kita 16 sampai 20 itu akan kita terima. Terus kita lihat kondisinya gitu ya. Terus kita lihat kalau itu indikasi sakit ataupun dia nggak kualitasnya kondisinya nggak bagus itu kita minta ganti. Kita minta gantiin gitu. Terus nah itu secara proses awal. Nanti ketika kita visit visit ke peternakan, visit ke peternakan nanti akan kita cek kondisinya. Ini sehat atau enggak seperti itu. Nah, terus kondisinya gimana? Sakitnya domba itu macam-macam. Tapi yang sering terjadi itu adalah dua hal, ya, dua-dua penyakitnya. Yang ini disebabkan oleh virus satu itu penyakit mata. Penyakit mata itu karena debu dari perpindahan lokasi satu ke lokasi yang lain. Nah, kalau sakit mata itu menyebabkan dia sampai putih putih banget dan itu menyebabkan dia nggak bisa lihat. Nah itu akhirnya kalau nggak bisa lihat dia nggak bisa makan sehingga itu badannya akan kurus. Tapi itu bisa diobati dengan obat salep ya, salep mata manusia pun juga bisa dipakai untuk domba itu bisa. Terus yang berikutnya penyakit kedua itu adalah penyakit ORF ya, ORF. Itu disebabkan virus. Nah, itu juga terjangkit karena virus yang ada di udara yang itu disebabkan dari perpindahan lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, off itu biasanya itu terserangnya itu ada dia nyerangnya itu ada di ujung bibir di atas. Jadi domba itu jadi kalau misalkan kelapak lihat aja gitu ya di bibirnya satu lihat matanya, matanya itu bersinar terang atau enggak. Yang kedua itu lihat bibirnya, dia itu ada benjolan-benjolan hitam enggak di sini di ujung. Nah, kalau itu ada dia kena off. Nah, OF itu kena itu penyebabnya dari virus dan itu bisa diobatin pakai antibiotik. Ya. Antibiotik itu ada obatnya untuk hewan itu ada. Nah, itu biasanya bisa diobati itu dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari. Nah, kalau misalkan lapak itu baru datang, hewan-hewan yang di lapak itu baru datang. Nah, ini sangat rawan sekali kena penyakit itu tadi mata sama OF. Nah, kalau sudah kena penyakit itu, ya otomatis kondisinya dia akan semakin turun. Apalagi dia kena polusi udara terus-menerus setiap hari kalau di lapak. Nah, maka kondisinya nggak semakin membaik, maka nanti akan semakin lama untuk dia recovery-nya. Seperti itu. Itu sih dok, makanya kita taruh di peternakan itu supaya supaya nanti itu perawatannya itu bisa lebih mudah dan lebih maksimal. Dan kita benar-benar cari peternak mitra itu yang dia itu profesional, punya pengalaman belasan tahun, dan dia paham terkait kondisi dari kebutuhan dari para konsumen. Itu sih dok. Dan kita itu lakukan pengecekan itu setiap minggu karena di Bogor, lokasi kita di Jakarta, kita itu setiap minggu, setiap hari Rabu, itu selalu ke peternakan, bolak-balik. Untuk ngelihat dari pagi sampai sore, ngecekin kambing ya, ngecekin kondisi sapi ya. Kita juga ada jualan sapi juga. Nah, terus kita lihat kondisinya baik atau enggak. Kalau enggak baik, kita akan lihat ini bisa selesai sembuh atau enggak penyakitnya. Kalau enggak bisa sembuh, kita minta ganti. Seperti kita ganti yang baru. Nah, itu adalah salah satu itu nih.
apa solusi bagi kita sebagai kurban yang ingin kurban secara praktis dan lebih terjangkau. Nah, masalahnya dok, itu gimana cara ordernya nih dok? Kalau misalnya Pak Dwiarto mau order itu gimana dok? Ya, nanti kita akan kasih linknya ya untuk apa namanya untuk pemesanan kambingnya. Gitu kan Mm-mm. nanti silakan isi link. Nanti di situ juga sudah ada nomor rekening yang sudah ditransfer dan juga nomor admin untuk konfirmasi Mm. bukti transfernya. Seperti itu Mas Ari. Jadi memang Siap. kita punya stok kambing yang sangat sudah terbatas ya kan kurang lebih Iya. 10 hari lagi ya kita akan Betul, betul, apa betul. namanya untuk Idul Kurban stok kambing juga terbatas dan ini memang khusus untuk teman-teman semua yang terinfo berada dalam komunitas ya komunitas masyarakat umum mandiri dan komunitas Mm, masyarakat yang berafiliasi dengan kita semua gitu Mas khusus karena mm, mm. harga di pasarannya pasti jauh lebih tinggi gitu kan Betul, betul, betul. Harga di dan, pasaran itu dan ini untuk memang yang kambingnya sudah kita pilihkan yang benar-benar kambing yang betul. sesuai dengan syariatnya untuk bisa dijadikan hewan kurban ya. Betul, betul, betul. Nah, ini juga yang jadi perhatian juga kalau antara domba sama kambing itu berbeda karena kadang-kadang itu orang apa nggak bisa bedain kambing sama domba. Domba disebut kambing, kambing disebut kambing gitu. Nah, bedanya tadi itu yang kalau kambing itu kan bulunya itu panjang-panjang apa tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis ya, telinganya panjang, seringnya bertanduk gitu. Makanya itu dia daun, bukan rumput. Kalau domba itu bulunya lebih ke arah wol putih itu adalah domba. Nah, domba itu kalau syarat sahnya itu kan dia minimal 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kita tahu dari mana? Itu nggak bisa diketahui untuk umur domba yang usia 6 bulan. Kenapa? Karena umur 6 bulan itu belum ada perubahan secara fisik dari giginya. Tapi kalau kambing, kambing itu syarat sah untuk kurbannya itu minimal umur 1 tahun. Nah, umur 1 tahun itu bisa diamati dari perubahan giginya si kambing. Jadi kambing itu dia ketika lahir sampai dia umur 1 tahun itu berupa gigi susu ya, gigi susu atau berupa gigi serinya itu semua sama rata, tingginya rata gitu. Tapi ketika dia sudah lepas dari setahun, biasanya itu minimal 14 bulan ya, 14 bulan 14 sampai 16 bulan itu dia itu akan tanggal gigi. Jadi giginya itu akan lepas satu, terus muncul yang gede. Nah, biasanya itu dia akan panjang sendiri dibanding yang lain. Nah, kalau kondisi giginya seperti itu sudah umur setahun. Itu bisa dicek. Tapi kalau domba itu 6 bulan itu nggak bisa dicek dari struktur gigi. Nah, caranya kita supaya dia bisa tahu itu dari mana? Itu adalah dari data. Ya. Nah, angka kita kan 16 sampai 20 kilo. Tetapi kita juga nggak boleh melewatkan usia minimal dari domba kurban itu apa usianya 6 bulan minimal. Nah, domba yang kita pakai itu adalah domba-domba lokal atau domba-domba Garut lah ya, yang nggak ada silangannya dengan domba-domba besar seperti Texel, Merino, terus Dorper dan yang lain-lain itu. Nah, kalau domba lokal atau biasanya disebut domba sayur yang digembalain di padang rumput ya, digembalain itu dari data yang kita kumpulin itu untuk usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu berat mereka itu rata-rata di 12 sampai 14 kilo. Jadi agak kecil. Tapi kalau ada silangan merino atau merino ataupun dorper ataupun texel ya ataupun domba mana itu di daerah Jawa Tengah itu yang gede banget itu umur 6 bulan itu bisa sampai 30 kilo. Nah, ini perbedaannya. Maka kita pakai itu adalah domba-domba lokal atau domba sayur atau domba Garut yang dia itu beratnya 16 sampai 20 kilo. Nah, ketika sudah beratnya 16 kilo, secara data empiris itu dia sudah lewat usia dari 6 bulan. Karena untuk ngecek domba ini 6 bulan atau enggak, itu nggak bisa dicek dari bentuk fisiknya atau dari bentuk giginya ya. Tapi kalau 1 tahun itu bisa. Kalau sapi itu kan 2 tahun, berarti dia harus tanggal gigi dua. Jadi harus ada dua gigi yang menonjol dibandingkan yang struktur gigi lain. Nah, ini yang nggak pernah dikasih tahu para pedagang kurban itu kepada sohibul kurban. Biasanya cari hewan yang seperti apa gitu, ditanya. Oh, ada nggak yang hewan 2 jutaan? Oh, ada ini dikasih kambing kecil.
Nah, khawatirnya kambing kecil ini belum cukup umurnya 1 tahun. Nah, kalau ini dikurbankan, maka hitungan amalannya itu setahu saya ya, setahu saya itu hitungan amalannya bukan jadi syarat sah kurban, tapi sedekah nantinya. Dan sedekah dengan kurban itu beda. Nah, edukasi-edukasi ini yang nggak diberikan oleh para pedagang lapak kurban di pinggir jalan. Nah, kalau di sebar kurban itu kita syiarkan bahwa kenapa sih kita milih 16 sampai 20 kilo gitu ya. Satu ya alasannya dari sisi harganya supaya lebih terjangkau. Yang kedua, 16 sampai 20 kilo itu insya Allah sudah lewat dari usia minimal untuk syarat sah kurban untuk seekor domba yaitu 6 bulan. Seperti itu. Nah, ini yang kita jagain dok karena kita untuk kurban itu bukan cuma soal jual beli aja ya, tetapi kita ada ibadahnya nih. Dan ibadahnya ini pun kita memperhatikan dua dua bukan dua aja ya, tapi 3 pihak yang kita pertimbangkan. Satu, pertimbangan dari sisi sohibul kurbannya untuk budget dan segala macam efisiennya, separasi prosesnya, ringkasnya gitu ya, nggak ribetnya. Yang kedua dari sisi hewannya gitu ya. Kita benar-benar perhatikan dari kualitas dan kondisi hewan kurbannya. Yang ketiga itu dari sisi peternaknya. Nah, ini peternaknya ini kita perhatikan juga seperti itu. Dan ini kita bisa menerima menerima kurban dari siapapun gitu ya. Tahun 2021 saya dapat pernah dapat pesanan sebar kurban itu dari TKW yang ada di Jepang. Jadi dia ngubungin untuk yuk aku mau mas untuk kurban gitu ya untuk ibuku waktu itu untuk ibunya dia. Jadi kita potongan sebar kurban untuk namanya ibunya dia seperti itu. Nah, Pak Dwiarto kira-kira gimana tahun ini sudah siap kurban belum Pak Dwiarto? Insya Allah, Mas. Insya, Allah. Insya Allah gitu Pak Dwiarto. Jadi kita benar-benar coba buat kurban itu ibadah itu semudah mungkin gitu ya. Jadi dengan kita memberikan apa pelayanan, kualitas, harga dan proses itu benar-benar yang terbaik untuk Sohibul Kurban seperti itu. Dok, boleh di-spill nggak dok untuk kalau misalkan pesan itu chattingnya di mana dok? Oke, untuk mau apa jika mempunyai bisa chat ke admin kami ke 0877 89 4141 88. Ini sudah saya kasih apa Oke. chat dan ini saya kasih linknya juga Mm-mm. untuk apa namanya untuk pemesanannya. Bentar, saya Mm-mm. Siap dok. Berarti kasih. bisa bisa hubungin itu ya dok. Oke, ini link untuk pengisian form untuk berkurban seperti itu, Mas Ali. Mhm. Insya Allah kita akan berikan kambing yang terbaik, domba yang terbaik ya, Mas ya. Betul, betul dok, betul dok. Kita berikan yang terbaik dok. Oke, siap, Oke, Mas Ali. Pak Dwiarto, terima kasih ya Pak Dwiarto sudah join bersama kita. Jadi nanti silakan diajak saudaranya gitu. Karena nanti akan ada gini Pak, kita ada program karena biasanya itu untuk sebar kurban itu biasanya nggak sendiri kebanyakannya. Kebanyakan tuh ngajak suami istri ataupun anaknya gitu. Jadi setiap tahun itu saya selalu ada ada sebar kurban konsumen itu yang dia itu selalu kurban itu untuk 5 sampai 6 orang itu satu keluarga gitu. Nanti Pak Diwato kalaupun misalkan ingin berkurban dengan lewat berkurban, kalau misalkan untuk kurban apa namanya untuk keluarga, untuk Pak Dwiarto, istri sama anak, nanti kita akan adakan kasih diskon Pak Dwiarto. Jadi nggak usah khawatir. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya rasa cukup dok untuk kita sharing ini terkait sebar kurban. Saya ucapkan terima kasih Pak Dwiarto. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain